Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Oke, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, shalom. Ya, puji. Kita terus bersyukur seberapapun kita yang ada hari ini untuk sama-sama kita beribadah. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini, amin. Amin. Boleh sama-sama kita mari berdoa bersama-sama. Kita tutup kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, setiap kami, orang-orang yang hadir di tempat ini, adalah orang-orang yang rindu untuk mengalami kasih-Nya Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bawa hati kami untuk terus memuji, terus menyembah Tuhan. Menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Terpuji nama-Mu. Uriaralabaya syaralabaya ralabaya. Syaralabaya ralabaya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, pejamkan mata kita. Kita mulai sembah Tuhan Yesus. Mulai ingat-ingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Penyertaannya, pembelaannya,
kasih setianya yang Tuhan nyatakan. Mari sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Syarabo. Syaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayar. Haleluya. Oh, Syadarare, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu ya Tuhan. Oh, Syaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayar. Shalararabo, kererarararare, shalarararabo. Haleluya. Shikaralabayaralabayaralabayaralabayarala. Mari mulai sembah Dia. Kau yang bisa berbahasa, mari berdoa di dalam roh saudaraku. Bangkitkan iman-Mu, bangkitkan manusia roh kita, saudara. Oh, ralabaya, 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 ralabaya. Shirena-naramo. Haleluya. Shikaralabaya, ralabaya, 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 ralabaya. Kiaralabaya. Kuyaralabaya, ralabaya, 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 ralabaya. Sharabo. Sherera, narare, yaralaba, kuriyaralaba, yaralaba, yaralaba, yaralaba. Oh, biar Kau dimuliakan untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab perbuatan-Mu ajaib, anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Engkau yang telah menebus setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu kami bawa hidup kami untuk terus memuliakan Engkau. Haleluya. Oh, di setiap kami Tuhan, Kau melihat betapa kami rindu untuk terus bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar kasih-Mu terus melawat kami Tuhan, memuaskan kami. Oh, kembali menguatkan kami Tuhan. Makasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
bersama-sama katakan. Banyak yang kau perbuat, amin, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Mari bawa syukur kita saudaraku. Bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia-Nya, buat pertolongannya dalam hidupmu. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Oh, ku bersyukur, haleluya, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, mari boleh kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat-ingat perbuatannya, ingat-ingat ketika Dia menolong hidupmu, ingat-ingat pengorbanannya di atas kayu salib untuk mengangkat kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Mari saudaraku, mulai kita mengucap syukur sembah Dia. Syararare, kererararabo, syarararare, biararabao, shikaralaba, kasih-Mu ya Tuhan tinggal tetap dalam hidup kami, dan kami mau terus membawa hidup kami untuk terus memuliakan Engkau, Raja segala raja, Allahku yang berkuasa. Haleluya.
Karalaba, Shirarabo, Shirarare, Kirararararabo, Kuriaralabalalabalalabalalabalalabalala, Shirarare, oh, Alabalabalala, Hallelujah, Kuriaralaba, Alabalabalalabalala. Mari masing-masing pribadi mulai menyembah Dia. Mulai berkata-kata, katakan Tuhan Engkau ajaib, Tuhan Engkau mulia. Tapi katakan tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Shanararare, kuriaralabalalabalala. Oh ralabayaralabala. Oh riaralabalalabalalabalalabalalabalalabalala. Sikiraralabayaralabalalabalalabalalabalala. Terus alami hadirat-Nya. Oh ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Dia. Terus alami hadirat-Nya siang ini, saudara. Terus matamu tertuju kepada Dia. Oh, tapi ingat-ingat terus setiap yang Tuhan sudah kerjakan. Karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Tapi katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Shanarare. Shanarare. Hallelujah. Jesus, Jesus. Boleh angkat kedua belah tangan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kami mau nyatakan, kan ku
Kasih setiamu besar. Di hidupku, Yesus juru selamatku. Oh Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu. Mari bangkit berdiri sama-sama saudaraku. Terus nyatakan, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh Yesus, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Oh, besar setiamu Tuhan di hidupku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Oh, benar Tuhan, kami melihat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kami terus memuji-muji Engkau, sebab perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau saja yang terima pujian, hormat, dan kemuliaan. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Yang mengalami kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya dalam hidup kita. Tepuk tangan sama-sama. Hey. Yeah. Mari sama-sama kita nyanyikan ini sama-sama saudara. Come on. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Come on. Hey! Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yang mengalami kasih setia Tuhan katakan amin. Haleluya. Katakan, dengan hati masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu.
Sorakan haleluya. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan kita, come on. Angkat kedua belah tangan kita saudara, come on. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Come on. Hey. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Angkat jempol kita, come on. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu sekali lagi. Hey! Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Yang mengalami kebaikannya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Setiap kita mau mengecap kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita, katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Come on. Kita nyanyi sama-sama saudara. Kecaplah dan lihatlah. Katakan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Come on. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tepuk tangan sama-sama. Yang mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna, sama-sama katakan. Kecaplah dan lihatlah, oh betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, yeah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tepuk tangan di atas kepala kita saudaraku, sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Hey. Tuhan Yesus baik saudaraku, amin.
Boleh angkat kedua belah tangan kita saudaraku. Katakan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku. Yes. Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat Bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. oh, Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan, Selamanya. Selamanya. haleluya. Berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan Jesus. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahan dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Terus nyatakan layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dari Hosana, Hosana, haleluya. Hosana, Yesus. Hosana, amin. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi, layaklah, Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar. Yes. Haleluya. 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 Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Diberkati senantiasa orang yang berseru di dalam nama-Nya. Berharap di dalamnya. Dan kami semua adalah pribadi-pribadi yang beruntung. Ketika kami masih dalam perhatiannya Tuhan. Kami masih diingat oleh Engkau Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Dan hari ini kami mengangkat puji-pujian kiranya boleh menjadi korban yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin dari hati kami yang paling dalam kesibukan kami, dalam mungkin hari ini begitu banyak persoalan dalam kehidupan kami.
Untuk kami boleh memuji dan besarkan bagi nama-Mu adalah bukan sesuatu yang sulit. Ada sesuatu yang mudah untuk kami lakukan. Dan itu semua karena keberkat-Mu Tuhan. Itu semua karena perlindungan-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan pada hari ini. Karena Yesus juga berkemenangan. Kami juga harus berkemenangan. Terima kasih Bapa. Kami siap dengan firman-Mu. Bagian-Mu saat ini Tuhan beracara terus sehingga mengubah kehidupan kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu nama yang indah. Mari saudara-saudara yang siap dengan firman Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi dia. Shalom. Berapa yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan, bilang saya diberkati Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah memberi kesempatan untuk saya boleh ke tempat ini dan berbagi berkat bagi saudara-saudara semuanya. Salam dari gereja kami yang ada di Jakarta. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan memberikan kemenangan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tema hari ini adalah dari berdosa jadi bertambah. Ya, bagaimana kita harus menjadi orang yang berdampak adalah sesuatu yang memang Tuhan mau. Menjadi dampak adalah sesuatu yang diinginkan dunia. Sesuatu yang berdampak kan itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh gereja Tuhan juga. Bagaimana mungkin Tuhan telah memberikan kehidupannya, memberikan nyawanya bagi saudara. Lalu kita gak bikin apa-apa, kita gak berbuat apa-apa. Tunjukkan hari ini bahwa kita adalah orang yang tahu berterima kasih. Ya, tahu beruntung dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan saudara. Sehingga jangan sampai apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu menjadi sia-sia karena kita tidak mampu menjadi orang yang maksimal. Jadi anak-anak Tuhan, mari saya inginkan kalau saudara hari ini telah dipanggil, ya eklesia adalah dipanggil keluar dari kegelapan, masuk pada terangnya yang ajaib, tidak berhenti hanya sebagai seorang jemaat. Tetapi eklesia bicara tentang dua tugas ganda. Kalau saudara dipanggil keluar dari kegelapan, masuk pada terang yang ajaib, maka saudara yang sudah menerima terang yang ajaib, pergi kembali keluar untuk bawa orang lagi kembali kepada Tuhan. Amin. Diutus untuk mengutus. Amin. Ditolong untuk menolong. Diberkati untuk memberkati. Haleluya. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita buka di dalam firman Tuhan 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 20. Kita baca bersama saudara. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaranya Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Klik. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan Kristus perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Saudara-saudara, sebagai ciptaan yang baru memahami dan mengerti. Kalau kita adalah orang-orang yang bukan hanya neos dalam keadaan waktu, tapi neos dalam keadaan kondisi yang lebih, kondisi yang berkualitas, kondisi yang saya tambahkan radikal. Jangan sampai saudara melahir sebagai cipta yang baru, saudara hanya, ya saya pikir begini. Kalau saudara dulu bukan orang percaya, sekarang hanya jadi orang percaya. Dulu mungkin gak dapat kerjaan, setelah mengenal ke Tuhan dapat pekerjaan. Dulu belum punya jodoh, pas kenal Tuhan jadi punya jodoh. Neos di sini tidak bicara tentang hal yang seperti itu saudara. Tapi menjadi orang Kristen yang memahami, mengerti bagaimana tindakan yang harus ada dalam kehidupan saudara. Kalau sekedar miskin menjadi kaya, sakit menjadi sembuh, tua menjadi muda lagi atau bagaimanapun, itu hal yang terlalu mudah bagi Tuhan. Maka saya katakan kalau Tuhan kau kenal hanya lewat sakit menjadi sembuh, kalau engkau miskin menjadi kaya, kalau engkau gak punya kerjaan jadi punya kerjaan, dari engkau belum naik gaji sampai naik gaji, terlalu mudah bagi Tuhan untuk melakukan mujizat itu. Tetapi ketika engkau menerima Tuhan dan mengenal Tuhan, lalu kehidupanmu menjadi berbeda. Kehidupanmu menunjukkan kualitas yang berbeda. Menunjukkan bahwa engkau orang yang cinta pada Tuhan dengan radikal, dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Inilah yang dikatakan neos Tuhan, ciptaan yang baru. Dia harus mengubah dari segala sesuatunya. Kalau saya katakan perputaran itu lebih daripada 180 derajat dalam hidup saudara.
Ini yang dipahami dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kenapa saya katakan kalau berdosa menjadi berdampak, saudara harus terasa perubahan dalam hidupmu, terasa dalam perbedaan hidupmu, terasa dalam langkah sikap hatimu. Kalau hanya sekedar menjadi, hari ini saya bersyukur banyak pelayan-pelayan Tuhan yang hadir dan kita jadi mengerti. Akan terasa sia-sia kalau engkau cuma meluangkan waktumu dalam pelayanan, tapi dalam hidupmu keseharian tidak ada dampaknya. Amin. Saya percaya ini sesuatu yang sangat dibutuhkan. Tuhan mau apa? Kita masuk di dalam kata perdamaian, klik, dalam bahasa asli adalah kata lagi yang bicara tentang bagaimana pemulihan dari orang-orang yang telah mengalami persekutuan dengan Kristus. Kita memulai hidup kita yang awalnya menjadi orang yang biasa-biasa, memulai diri kita yang tadinya mungkin kurang begitu antusias. Saya yakin setelah adanya dampak ini akan membuat saudara punya salah satu hal yang lebih dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Sehingga saudara berani untuk melakukan satu keputusan, mengajak orang percaya kepada Tuhan, membawa orang-orang mengenal kepada Tuhan. Bukan sekedar diri kita yang diproses, tetapi kita berdampak bagi orang lain. Ini yang Tuhan butuhkan adalah dampak, saudara. Tuhan yakinkan kita ini semua udah pegang kunci keselamatan. Ya, sekali lagi kita udah terima kunci keselamatan. Dan lagi-lagi untuk mempertahankan keselamatan itu bagaimana caranya. 5 gadis yang bodoh gagal, semua mendapatkan undangan awalnya. Buktinya mereka sambil menunggu semua. Tetapi kenapa mereka ada yang gagal? Karena mereka dalam masa persiapannya ini, dalam masa penantiannya ini, mereka tidak punya pembekalan yang baik. Dia tidak tahu, dia pikir sekali selamat itu tetap selamat. Dia pikir kalau Tuhan sudah selamatkan dia pasti. Kalau saya sudah dapat undangan, pasti saya akan masuk dalam pesta itu. Ternyata ada proses-proses yang harus dilakukan. Kalau sekedar saudara ingin masuk dalam kerajaan surga, lalu saudara jadi jemaat di regensi, dan saudara tidak bikin apa-apa, keselamatan saudara akan bubar. Keselamatan saudara akan luntur, keselamatan saudara akan terhilang. Maka Paulus bilang, kejarlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Di sini banyak bicara tentang hal-hal yang pertama mungkin bicara tentang kewaspadaan. Kalau keselamatan yang sudah diterima itu akan menjadi hilang. Jangan sampai mungkin awalnya saudara begitu start kenceng, start lari, tapi pada saat proses di dalam masa penantian, dalam masa-masa penungguan, saudara-saudara mungkin akan tereliminasi. Maka firman Tuhan sendiri katakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kenapa orang-orang Kristen banyak yang gagal? Karena waktu dalam masa penantian, penungguan, keselamatan yang sudah diterima, itu terhalang oleh karena apa? Masalah dalam hidupmu di dunia ini. Persoalan dalam hidupmu di dunia ini. Orang-orang di sekitarmu yang bisa menjadi suatu komunitas yang tidak baik. Itu ada satu persoalan. Kehilangan minyak pada saat itu 5 gadis yang bodoh. Dia tidak mempunyai minyak yang cukup. Sama di masa-masa penantian kita, proses akan semakin kuat, proses akan semakin kencang. Sehingga inilah yang melunturkan kita sebagai orang-orang yang akhirnya tidak bisa berdampak. Berat ya, berat. Makin lama jadi orang Kristen memang gak enak. Kenapa? Karena kita harus membuktikan Kristus yang ada dalam hidup kita bercahaya. Kristus dalam kehidupan kita itu berfungsi. Memang yang dibutuhkan hari ini adalah prosesnya, saudara. Kalau kita lihat Yudas Iskariot bukan karena dia gak punya uang. Proses Yudas Iskariot itu bukan proses karena dia gak pegang uang sehingga dia jual Yesus. Bukan itu. Tapi lebih ke dalam mental yang dimiliki sebagai seorang murid Tuhan. Dia gak sanggup, dia gak bisa melihat dengan sesuatu yang tidak cocok dengan hatinya. Tidak cocok dengan emosi dia. Sehingga itulah yang membuat dia akhirnya menyangkal. Akhirnya dia mengkhianati Yesus. Bahkan dia menjual Yesus. Bukan karena gak punya uang. Dan hari-hari ini kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kenapa Tuhan ingatkan kepada kita dari kata berdosa ini? Mengingatkan kepada kita asalnya, kamu nih sebenarnya bukan orang yang berharga. Kita nih bukan orang yang bernilai. Dan kalau kamu hari ini bisa berharga dan bernilai, ingat ada proses. Ada seseorang yang menopang saudara. Ada seseorang yang mendukung saudara. Ada seseorang yang menolong saudara. Dan hari ini tugas kita adalah menghargai. Dan kita bisa bertahan. Jangan sampai keselamatan itu menjadi terhilang. Klik. Dosa dan pemberontakan umat manusia telah mengakibatkan permusuhan terhadap dan pengasingan dari Allah. Pemberontakan ini mendatangkan apa? Di saat kita melihat mendatangkan murka dan hukuman Allah. Dan dalam hal-hal ini kita melihat betapa Tuhan telah mempertunjukkan dalam kehidupanmu kepeduliannya. Ini adalah satu hal yang penting. Jadi kita harus di warning. Anak-anak Tuhan itu harus di warning.
Jangan sampai dia pikir, aduh saya ini terlalu lelah dalam melayani Tuhan, terlalu capek untuk diomongin Tuhan. Akhirnya kita menjadi melemah, akhirnya kita berputus asa. Atau kita terlalu koreksi banyak orang, mikirin orang lain, nggak cocok dengan diri kita. Akhirnya kita juga bisa mempengaruhi saudara. Iblis itu adalah sosok yang paling gak suka saudara hidup benar. Iblis adalah sosok yang paling gak suka saudara menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan. Iblis paling suka kalau di dalam pelayanan adanya pemberontakan, adanya keributan, adanya sungut-sungut. Itu yang selalu iblis tawarkan. Maka oleh karena itu kita harus berhati-hati. Hampir semua gereja saudara mengalami masa-masa itu. Sampai saya berani katakan gosip yang paling jahat bukan di dunia luar. Tapi gosip yang paling jahat adalah ketika itu ada di gereja. Bilang kiri kanan, hati-hati loh. Gereja itu gosipnya paling jahat banget. Makanya saya bilang, ya di sini nggak aman ya, aman di Jakarta banyak banget saudara. Ya, jadi saya katakan gosip yang paling kejam itu di gereja saudara. Dia bisa menghakimi sampai yang dikatakan membabi buta. Dia nggak pikir itu siapa, dia pokoknya asal sekedar bicara saja. Tetapi orang itu sukanya menuntut, tapi nggak suka dituntut. Bilang kiri kanan, gue kenal banget tuh orang. Dia paling suka menuntut, tapi nggak suka dituntut. Tapi di sini untungnya nggak ada, orang yang nggak datang. Tapi saya percaya saudara, ketika kita melihat bahwa proses dikatakan attention, kita harus memperhatikan ini. Ini di warning. Kalau saudara ingat, ada seseorang yang berkorban buat diri saudara. Ada seseorang yang mau mati buat saudara. Seketika kita mengingat hal seperti itu, kita nggak berani tuh untuk ngomongin orang. Nggak ada manusia yang sempurna. Kalau dia nggak mau belajar sempurna, dan nggak ada manusia yang sesuai dengan keinginan kita. Makanya kalau hidupmu engkau pakai ukurannya manusia, kita capek. Capek saudara. Pakai hidup kita pakai ukurannya firman Tuhan. Kalau kita menyesuaikan dengan manusia, kita akan lelah, kita akan capek. Maka oleh karena itu saudara, firman Tuhan selalu mengingatkan kita, klik akan salib Tuhan. Ini bukti. Kalau saudara mau bikin segala sesuatu, saudara ingat baik. Yesus telah mengorbankan banyak hal cara untuk menyelamatkan manusia. Maka jangan sampai kita sendiri yang membunuh keselamatan itu, mengambil keselamatan itu, atau menghilangkan keselamatan itu. Hati-hati loh. Kita bisa saja menjadi orang-orang yang menghilangkan keselamatan orang lain karena orang itu tidak setuju dengan kita. Orang itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Orang itu tidak cocok dengan kita. Maka banyak orang yang akhirnya kepahitan. Maka di gereja hati-hati jangan sampai punya kepahitan. Kalau ciri kepahitan tahu ya, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Dan oleh karena itu kalau ketika saudara mengingat akan kesalib Tuhan, saudara akan berpikir ulang, berpikir panjang. Bahwa kita hari ini bukan untuk membinasakan, tapi kita ingin menyelamatkan saudara. Maka yang paling sulit adalah bagaimana anak-anak Tuhan itu bertahan. Seringkali, ya maka saya bilang sekali lagi, pot yang mau ditanam pohon yang baik adalah bukan berpindah-pindah pot. Pohon yang mau ditanam dengan baik bukan berpindah-pindah pot. Tapi tetap dalam pot yang sama dan siap menerima apapun yang terjadi. Saudara harus mengalami itu. Saudara harus menghadapi itu. Suka tidak suka. Ya, sosok yang paling gak suka cuma iblis. Ketika saudara menghadapi, ingat baik-baik. Saudara bukan sedang menyenangkan hati manusia. Tapi saudara sedang menyenangkan hati Tuhan. Ini yang harus dipegang dalam kehidupan kita. Bagaimana saya berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya tidak pakai ukurannya manusia, saya pakai ukurannya firman Tuhan. Saudara belajar bagaimana kita mau supaya Tuhan itu. Ya Paulus pernah mengalami kepahitan juga loh Bapak Ibu. Bukannya gak mengalami, dia mengalami. Dia juga bukan diintimidasi dengan orang yang tidak percaya. Justru dia diintimidasi dengan orang yang ada di dalamnya. Orang yang sudah mengenal kepada Tuhan. Ada sebuah kisah Mahatma Gandhi. Bagaimana dia adalah orang yang hampir tertarik dengan firman Tuhan, tertarik dengan Kristus. Tetapi pada saat dia mau pergi ke gereja, ada satu hal yang membuat dia begitu sakit hati. Dia tertolak karena dia tidak boleh masuk dalam tempat ibadah. Pada waktu dia mencoba masuk dalam ibadah, gereja itu langsung tertulis dengan sebuah kata-kata yang kurang mengenakan. Dia tulis adalah gereja ini khusus untuk orang yang berkulit putih. Pada saat dia mencoba untuk masuk Mahatma Gandhi, saudara apa yang terjadi? Dia ditolak. Dan itu adalah kekecewaan yang paling besar. Penolakan bukan dari luar, penolakan justru dari dalam. Hati-hati kita. Jangan sampai kita justru menjadi orang-orang yang sedemikian. Kita kelihatan hanya tampaknya aja menjadi orang Kristen yang
begitu antusias. Tapi pada saat kita berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan kesungguhannya yang terjadi, kita nggak bisa bikin sesuatu yang lebih baik. Kita tidak berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, Mahatma Gandhi yang akhirnya menjadi pemimpin bagi India, ya tidak jadi. Dia menolak dan dia juga tidak berkata bahwa dia akan berpindah menjadi orang Kristen. Sampai dia bilang, Yesus yang Anda sembah, Yesus yang luar biasa. Tetapi orang Kristen, saya tidak menyukainya. Orang Kristen sendiri yang tidak disukai loh saudara. Maka kita lihat hari ini kalau orang lebih banyak bukan masuk ke dalamnya. Dia lebih banyak di luarnya kita. Kalau kita nggak berjaga Pak, Bu. Kalau kita tidak memelihara, kita akan bukannya menyelamatkan jiwa. Justru dari kita akan menghilangkan jiwa-jiwa. Apakah kita nggak beranggapan bahwa itu adalah yang salah? Atau kita beranggapan itu mah urusan dia lah, itu salah dia. Terlalu baperan lah, apalah. Tapi hati-hati loh. Hari-hari ini gereja banyak terkikis bukan karena masalah dari luar, tapi dari dalamnya sendiri. Maka saya katakan dari berdosa menjadi berdampak. Ini yang harus saudara pikirkan baik-baik. Tuhan ingat satu jiwa bagi Tuhan yang diselamatkan. Ribuan melaksa-laksa malaikat Tuhan bersorak-sorai loh. Kalau kita hilang satu ya udah biarin aja. Biar dicari gereja suka, dicari ini. Hati-hati loh. Kita bertanggung jawab. Maka saya selalu katakan kita harus bertanggung jawab terhadap orang-orang di sekitar kita. Orang bilang gini, dia kan udah percaya sama Tuhan, dia udah dibaptis, dia udah melayani Tuhan, bodoh amat lah urusan dia sama Tuhan. Enggak, kalau sakit hatinya sama Tuhan masih mending Tuhan yang bisa beresin. Kalau sakit hatinya dari karena kita, oleh karena ulah kita, oleh karena mulut kita, oleh karena perkataan kita, hati-hati. Di masa penantian ini apapun bisa terjadi. Di masa penantian ini banyak hal kemungkinan terjadi. Jadi kita harus waspada. Amin. Amin. Nah, klik. Melalui perintah Allah yang berkuasa untuk menciptakan itu, mereka yang menerima Yesus Kristus oleh iman dijadikan ciptaan yang baru yang termasuk dunia baru Allah di mana Roh Allah memerintah. Jadi kehidupan kita harus ingat. Bukan peran kita lagi, bukan cara dunia lagi, tetapi pikiran-pikiran Allah caranya adalah cara yang di atas, cara Kristus. Dulu kan kita sakit disakiti, gua balas lagi. Lu jual, gua beli. Itu kan cara dunia. Tapi untuk kita percaya kepada Tuhan, jangan lagi pakai ukuran-ukuran dunia untuk engkau masukkan ke dalam gereja. Ingat loh, musik pertama kali bukan dunia yang menciptakan, tapi dari gereja loh. Tapi hari ini salah, terbalik. Justru area-area dunia dimasuki ke dalam gereja, betul apa betul? Dulu mereka kenal musik itu dari gereja loh saudara, sejarahnya gereja. Gospel mereka mulai, pujian mereka mulai. Tapi setelah bercampur dengan dunia, saat ini malah yang mengadopsi, bukannya dunia mengadopsi lagi gereja, gereja mengadopsi dunia. Tantangannya berat, maka saya bilang. Kenapa dikatakan kita harus berdampak? Dan ini akhir zaman, apa saja bisa terjadi. Akhir zaman, apa saja bisa terjadi. Oleh karena itu, saya setuju dikatakan firman Tuhan, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Artinya semakin hari kita akan semakin paham. Iblis ini menurut kitab Ayub katakan dia bekerja bukan hanya sewaktu-waktu. Dia bekerja bukan sesaat-saat. Tapi dia bekerja mengelilingi bumi dan menjelajah bumi setiap hari. Tuhan pernah bertanya dengan iblis, dia bilang, iblis dari mana saja ke engkau? Pada waktu masalah dengan Ayub, dia bilang apa? Saya habis mengelilingi bumi dan menjelajah bumi. Artinya iblis itu gerilya saat ini. Untuk apa? Melemahkan kita orang percaya. Melunturkan iman percaya kita. Jadi hari ini kalau saya katakan ada pelayanan-pelayanan kita, ada pelayanan-pelayanan kita pegang secara langsung, ada masalah, hati-hati. Iblis akan mencuri. Mungkin kebahagiaan kita, kekompakan kita, itu bisa saja. Ada orang-orang yang bisa dipakai, kan kita hanya kenal dua hamba Tuhan atau hamba setan, betul gak? Nah bisa saja dia kelihatan ada di gereja, padahal dia dipakai oleh iblis. Dan kita harus waspada. Kenapa diingatkan untuk berdampak? Tadi katakan kita harus ingat. Kita orang yang sedang memenangkan jiwa. Memang ada banyak manusia berbagai tipe-tipe. Tapi paling tidak kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita belajar itu semuanya. Ingat baik-baik. Kita harus memenangkan untuk memenangkan. Amin. Bukan untuk menghancurkan. Menggagalkan itu lebih gampang saudara. Menghancurkan itu lebih gampang. Tapi memenangkan itu jauh lebih sulit.
Maka sebelum kita menjatuhkan orang lain, menjatuhkan apapun, kita harus ingat betul. Ada darah Yesus yang telah mengalir. Ada darah Yesus yang telah berkorban untuk semuanya itu. Klik. Orang percaya menjadi seorang yang baru, diperbaharui seturut dengan citra Allah. Ya, atau katakan imago Dei. Ikut merasakan kemuliaannya dengan pengetahuan dan pengertian yang dibaharui. Dan hidup dalam kekudusan. Jadi memang penting hari ini. Menjaga dengan kekudusan atau kadusnya Tuhan dalam kehidupan saudara. Kita adalah orang-orang yang sama. Hadir dengan hal yang sama, dengan kehidupan yang sama. Tidak jadi merasa orang yang paling lebih dari segala-galanya. Semua Tuhan mengasihi. Ingat, Immanuel bukan bicara pada satu pribadi. Immanuel bicara kepada semua manusia. Perhatikan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dia menginginkan supaya apa? Orang diselamatkan, tidak binasa. Bahkan beroleh hidup yang kekal. Ini menjadi milik satu gereja? Enggak, semua. Orang yang mau mengenal kepada Tuhan, diperkenalkan Kristus untuk mereka tidak binasa. Tuhan saja tidak mau binasa, kenapa kita pengennya binasa? Tuhan saja nggak kepengen umatnya itu dibinasakan, tapi banyak orang pengen membinasakan orang lain. Bahkan sudah ngejas orang lain, wah kamu bakal masuk neraka lo, kalau kamu nggak sungguh-sungguh, wah kamu akan masuk neraka lo, kalau kamu nggak setia. Kok kita bisa sih bisa seperti itu? Nah ini kan dikatakan hati-hati. Maka banyak orang yang kepahitan bukan dengan orang yang di luar, kepahitan dengan orang-orang yang di dalam gereja. Gosip yang paling jahat bukan di dunia, tapi di gereja. Jadi tempat ini akan menjadi tempat yang menjadi, ya saya katakan tempat arena. Arena untuk bagaimana jangan sampai menjadi tempat pembinasaan. Tapi menangkan jiwa Pak. Maka kita harus pelajari, kita harus bijak, kita harus lebih pintar. Setan itu punya kuasa yang seperti itu. Menghancurkan, membinasakan, membunuh, mencelakai, itu semua bagian iblis. Dan jangan diadopsi itu masuk dalam gereja. Ya kan? Kalau gereja kan gak boleh tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Minta jubamu, kasih bajumu. Berjalan 1 mil, ajak dia berjalan 2 mil. Artinya benar-benar hal-hal yang bodoh, tapi bukan bodoh. Tapi hal-hal kebenaran yang kita lakukan. Amin. Ya, kita lihat 2 Korintus 5:21. Ini Tuhan loh yang telah melakukan buat saudara. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ingat kembali dengan apa yang akan kita lakukan. Ingat kembali bagaimana cara kita untuk bisa melatih diri kita menjadi orang-orang yang berdampak. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja sangat butuh sekali orang-orang yang berdampak. Kita ini cermin bukan spion Pak, Bu. Kalau spion kita hanya melihat orang lain di belakang kita. Kita hanya melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Tapi kalau cermin kita menunjukkan sikap kita siapa sesungguhnya. Gereja butuh. Gereja sangat membutuhkan orang-orang sedemikian. Yang mempertahankan gereja yang bisa kuat dengan bertahan adalah orang-orang gereja. Yang betul-betul mau jadi dampak. Dampaknya saya katakan ini. Ibadah memang gampang kalau cuma 2 jam di tempat ini. Ibadah yang sulit adalah ketika engkau berada di luar. 22 jam setelah saudara berada di luar gereja. Itu ibadah. Senin sampai Sabtu itulah ibadah. Kalau cuma jadi orang Kristen 2 jam di tempat ini sangat mudah. Tapi bagaimana dengan 22 jam setelah saudara keluar dari gereja ini. Senin sampai Sabtu. Apakah kita menjadi orang Kristen yang bisa berdampak? Dosa yang selalu tersembunyikan. Dosa yang selalu diumpetin. Dosa yang selalu ditutupi. Yang sampai orang sampai sekarang gak ketahuan. Seringkali kita hanya menemukan, oh Bapak itu jatuh dalam dosa. Kenapa? Wih padahal rajin pelayanan loh. Wih padahal itu dia setia loh sama Tuhan. Padahal dia tim doa loh. Kenapa jatuh ke dalam dosa? Tadi. Karena dia tidak ingin menjadi orang Kristen yang berdampak. Dampak itu seperti sesuatu yang harus kita lengkapi dengan hubungan yang baik dengan Tuhan. Dampak itu ada sesuatu yang harus kita imani dalam kehidupan kita. Dan kita tahu dampak itu untungnya untuk apa. Lagi-lagi saya katakan bagaimana kita ingat salib Kristus. Kita ingat lagi bagaimana pengorbanan Yesus. Harusnya yang harus menjadi orang yang maju dan berkembang itu bukan lagi murid-murid Tuhan. Mereka sudah habis dengan waktu. Mereka sudah terhilang dengan waktu. Apalagi kalau sudah minta waktu yang melanjutkan nanti tugasnya Tuhan adalah Roh Kudus. Enggak. Roh Kudus tidak pernah bertugas untuk menjadi pewarta Injil dalam dunia ini. Tapi yang menyatakan Injil di dunia ini adalah Bapak, Ibu, dan saya. Saya sudah sampaikan di pagi hari, saya bilang dalam Efesus pasal 1, 20-23, yang menggantikan Yesus ketika dia naik ke surga, kita semuanya, saudara dan saya.
Lalu saudara tadi bertanya, bagaimana dengan murid-murid Tuhan? Mereka sudah meninggal, semua sudah selesai. Roh Kudus, yes. Roh Kudus bukan tugasnya menginjil. Yang menginjil itu tugasnya adalah saya dan saudara. Yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan, saudara dan saya. Lalu Roh Kudus bikin apa? Roh Kudus menyertai kamu. Gak bisa jadi bisa, gak mampu jadi mampu, gak tahu jadi tahu. Yang gak bisa ditolong, Tuhan Roh Kudus yang menolong. Roh Kudus yang menyertai, itu tugas Roh Kudus. Yang jalan siapa? Saudara dan saya. Kita yang harus bergerak Pak, Bu. Kita yang harus berjalan. Semuanya didelegasikan kepada saudara. Kita adalah mandatarisnya Tuhan dalam dunia ini. Kita ini adalah representatifnya Tuhan dalam dunia ini. Saudaralah yang harus terjun. Kita yang harus terjun. Nah bagaimana mungkin Tuhan punya sikap, Tuhan punya pekerjaan. Kita yang setelah menjadi penggantinya, tapi kehidupan kita tidak jauh lebih baik. Hidup kita malah kacau balau. Apakah ini Injil akan tersebar dengan baik? Ingat, 85% orang Kristen baru karena lihat orang Kristen lama. Kalau kita salah, kata, ucap, perilaku, itu mempengaruhi kekristenan. Makanya bukannya menambah malah mengurangi. Jumlah orang Kristen bukannya makin bertambah malah berkurang. Karena apa tadi? Ya perannya saja dijalankan, tapi kesungguhan karakter kehidupannya bersama dengan Tuhan tidak. Banyak orang menjalankan peran. Ingat, Kristen itu bukan bicara peran. Kristen itu bicara Yesus yang ada dalam hidup saudara. Dua yang amin masuk surga langsung. Kristen itu kalau mainkan peran capek. Capek kalau mainkan peran. Saudara berpura-pura baik, berpura-pura humble, berpura-pura capek. Seperti main sandiwara terus menerus. Ayo dong. Kita jangan lagi orang yang berpura-pura. Saudara kalau di depan pendeta tanya, Pak Gembala tanya, saudara baca Alkitab? Ya baca Alkitab. Padahal maka agak baca Alkitab. Ya mau model apa? Kita ini bersyukur loh. Kita ini udah disertakan iman pegangan percaya kita dengan firman Tuhan. Dulu orang bisa sampai mati padahal Alkitab belum ada loh. Berkorban, lihat Polikarpus. 86 tahun dia ikut Tuhan. Dia berani mati untuk dibakar hidup-hidup. Apakah udah ada Alkitab? Belum lengkap. Mungkin potongan-potongan saja. Tapi hari ini kita yang Alkitabnya sudah lengkap, 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Apakah itu sudah menjadi pegangan kuat? Harusnya sudah. Karena sudah ada bukunya. Dulu bapak-bapak gereja, mereka mati semua dibinasakan, dibakar hidup-hidup. Alkitabnya udah jadi? Belum. Kenapa dia mau mati? Karena dia mempunyai bukan hanya sekedar peran yang dijalankan, tapi hubungannya dengan Tuhan yang begitu kuat. Kalau kita anak Tuhan yang punya hubungan yang kuat, menjadi dampak itu akan menjadi mudah. Tapi kalau saudara hanya bermain peran, sekali lagi, kiri kanan, lu lagi main peran gak? Shalom, haleluya, apa kabar? Pasti luar, sialan. How? Kenapa itu terjadi? Karena iblis selalu gerilya. Dia rusak, dia acak-acak semua pekerjaan yang Tuhan sudah buat dengan baik. Klik berikutnya. Alkitab sama sekali tidak menyatakan bahwa Kristus telah benar-benar menjadi seorang yang berdosa. Sebab dia tetap menjadi anak domba Allah yang tak bercela. Tetapi Kristus telah mengambil dosa kita atas dirinya sendiri. Semua hari perdamaian yang Tuhan berikan kepada saudara itu akan inisiatifnya Tuhan untuk menolong saudara. Inisiatif Tuhan untuk menjamah saudara. Memberikan kekuatan buat saudara. Supaya kita semua yang sudah dapat ini menjaga dengan baik. Kedatangan Tuhan yang kali pertama untuk menyelamatkan saudara. Saya setuju. Tapi kedatangan Tuhan kali yang kedua, dia akan menghakimi saudara. Hati-hati. Hidup ini satu kali. Jadi kalau saudara punya kesempatan, maksimalkan kesempatan itu. Karena hidup hanya satu kali. Kalau umur kasih panjang, kalau umurnya pendek, gak sempat bertobat, gak sempat percaya sama Tuhan. Apa gak takut saudara? Maka hari ini saya sarankan untuk saudara bisa lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Jangan main peran, tapi apa? Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Yohanes 4 ayat 39 katakan apa? Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara-saudara, perempuan Samaria adalah perempuan yang berdosa. Tapi setelah dia bertobat, dia bukan menjadi orang yang berdiam.
Dia bukan orang yang hanya menikmati keselamatan itu untuk dirinya sendiri. Tapi dia pergi ke kampung, dia pergi ke sebuah kota. Di sana dia menobatkan banyak orang. Di sana dia menginjil, di sana dia tetap memberitakan Injil. Ini yang harus dilakukan. Maka saya katakan kalau kamu berpegangan diselamatkan Allah lalu engkau hanya menjadi jemaat Tuhan di regensi. Tanpa berbuat apapun, tanpa melakukan apapun. Engkau hanya menjadi orang yang menyia-nyiakan keselamatan itu. Diselamatkan untuk menyelamatkan, jangan lupa itu. Ini yang jadi dampak. Jadi bukan hanya sekedar untuk menikmati seorang dirimu. Perempuan Samaria ini bertobat, dia justru awal yang tidak percaya. Awal yang tidak percaya. Dia sudah punya suami yang banyak loh. Tapi kalau dia mau berubah, kalau dia mau mengenal kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, nothing possible. Nggak ada yang mustahil. Amin. Kalau hari ini saudara-saudara pun demikian, menerima keselamatan Tuhan, lalu buktikan dengan pekerjaan saudara, buktikan dengan pelayananmu, buktikan dengan pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan akan menopang dan menolong kita semuanya. Amin. Klik. Stephen Covey bilang apa saudara? Ini menarik sekali. Stephen Covey bilang apa? Hidup berdampak berarti menjadi penggerak pertama, bukan reaktif terhadap keadaan proaktif. Keadaan proaktif berarti mengambil tanggung jawab atau responsibility atas hidup sendiri dan memilih respon berdasarkan nilai bukan emosi sesaat. Saya senang apa dikatakan. Bukan hanya sekedar gertakan-gertakan awal kalau saya boleh rincikan. Tapi betul-betul gerakan roh. Maka kenapa orang-orang Kristen yang dulu-dulu mereka begitu bisa berbagi, mereka bisa berkumpul, gampang sekali mereka. Bersatu hati, itu kan bisa saudara lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2, pasal 4. Itu jemaat mula-mula mereka begitu proaktif. Tapi bukan karena gesekan awal. Hari-hari ini kalau nggak KKR itu iman kayaknya meresap turun. Buru-buru saudara, bahasa roh juga sepertinya kita udah mirip-mirip gereja Protestan saudara. Kebaktian selesai itu nggak ada, mau doa-doa, aduh bahasa apa gua nggak tahu itu bahasa planet gitu. Apalagi udah banyak-banyak ajaran, aduh nggak usah bahasa roh lah, yang penting hidupmu bener. Wah lama-lama hilang nih kayak gini nih. Udah kita lama-lama bisa jadi Katolik udah semuanya. Selesai ibadah diem semuanya, pulang juga diem, ya masuk rumah diem. Nanti sudah dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Padahal kita adalah gereja Pentakosta. Yang gereja bernuansa Roh Kudus. Tapi jemaatnya yang heboh cuma yang di depan doang. Yang di tengah ya biasa aja gitu. Dan kalau sudah hari ini sudah tidak lagi merasakan kepekaan terhadap Roh Kudus. Ini ada masalah buat diri saudara loh. Halo. Padahal kita tahu Pak Niko itu sangat kencang sekali ngomongin tentang apa? Pentakosta ketiga. Betul ya? Kita Pentakosta ketiga ini mau dijalankan di mana? Harusnya di tempat kita. Mulai. Saudara harus memulai dalam hidup saudara. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mana sih ujung bumi? Nih. Tempat kita pijak itu ujung bumi saudara. Ini nanti tempat di mana saudara melangkah, Injil, penuhan Roh Kudusmu, atau peluber Roh Kudusmu nyata dalam hidup kamu. Kan Roh Kudus turun nanti jadi saksimu. Dan ini harus sudah lakukan. Tapi kan kadang-kadang kita suka telat dalam hal seperti ini. Pak, Bu, klik. Berikan hidupmu menjadi legasi. Warisan-warisan kebenaran. Warisan-warisan iman yang baik. Kalau kita salah mengajar, salah mendidik. Kita gak punya warisan. Sadarkah kita bahwa siapa yang akan mengikuti iman percaya kita? Apakah saudara tidak sadar bahwa saudara telah menjadi contoh teladan buat anak cucumu? Kalau engkau hari ini tidak bisa menunjukkan kebenaran-kebenaran dalam hidupmu mengenal kepada Tuhan, ini akan terhilang saudara. Dan saudara tidak punya warisan. Warisan harta bisa habis. Warisan rumah semua bisa habis. Uang apa lagi? Deposito apa lagi? Tapi kalau warisan iman yang mempertahankan Kristus dalam hidupmu, ini yang sangat luar biasa. Amin. Ya, klik berikutnya. Dampak sejati berasal dari karakter, integritas dan keberanian kerendahan hati daripada sekedar kepribadian dan teknik atau omon-omon. Makanya kekristenan yang kalau hanya bermain perasaan inilah banyak yang jatuh. Kekristenan hanya bermain kepada logika juga hati-hati. Kita harus dengan integritas karakter. Karisma bisa bikin orang berada di atas tapi karakterlah yang membuat orang bisa bertahan di atas. Nah, saudara harus ingat bagaimana saudara telah dibeli. Saudara telah lunas dibayar oleh Tuhan. Oleh darahnya di atas kayu salib. Sehingga tidak memudahkan keselamatan yang saudara engkau terima.
Kita akan selalu menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan. Saya sangat mengasihi apa yang Tuhan sudah kerjakan. Nah, fase-fase yang seperti inilah yang dibutuhkan orang-orang Kristen pada saat ini. Fase-fase yang seperti ini yang sangat dibutuhkan orang-orang percaya. Supaya dia tidak gampang untuk menjatuhkan atau melemahkan orang lain. Dia akan lebih menjaga hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya, itu yang Tuhan butuhkan. Klik. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana menjadi orang yang berdampak? Nah, jadi garam yang benar, jadi terang yang benar, berbasis pada kebiasaan yang baik, mengubah karakter dan tindakan, berpusat selalu pada Injil, dan panggilan kita jadi berkat. Hati-hati. Kalau hari ini, kalau tadi pagi saya katakan hati-hati dengan penderitaan kita alami. Karena perilaku kita itu menentukan. Karena di atas ketika kita ada masalah, Tuhan itu mengawasi, Tuhan itu melihat, Tuhan itu juga memperhatikan. Dan Tuhan juga mengenal. Bagaimana dia kenal? Ada yang kena masalah langsung teriak-teriak, marah-marah, ngamuk-ngamuk, Tuhan kenal. Lalu saya bilang, kedewasaan itu bukan karena umurnya tua. Kedewasaan rohani itu bukan karena kelamaan di gereja. Tapi kedewasaan rohani, hubungan intimasi dengan Tuhan baik. Benar. Amin. Nah, Ibrani 13:16 bilang apa? Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikian yang berkenan kepada Allah. Orang Kristen diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi orang-orang yang sudah diselamatkan tahu berbuat baik. Amin. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, tapi orang-orang yang sudah diselamatkan ngerti cara berbuat baik. Ini PR buat saudara. Nah, apa keuntungannya Pak Yoel kalau saya sudah hidup berdampak? Keuntungannya yang pertama, kita selalu berpikir untuk Kristus. Bukan untuk kita. Berpikir yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan berpikir bahwa untung dan rugi. Memang ikut Tuhan awalnya rugi. Untungnya tuh nanti saya bilang. Ya, kalau tadi pagi jam 9, jam 10 tadi saya khotbah. Selesai tantangan, saudara akan mendapatkan teng-tengan. Ya, itu cara Tuhan. Jangan khawatir dengan segala sesuatunya. Tuhan gak pernah berhutang. Amin. Tuhan kita gak pernah berhutang. Ayat ya, Kolose 3:12, 1 dan 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau hari ini di bumi disakitin, kita harus sakitin lagi. Lu jual, gue beli, itu di bumi. Tapi kalau di surga, dia yang ngomongin kita, dia yang jelekin kita, kita yang minta maaf. Itu cuma cara siapa? Cara yang di atas. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu cara yang di atas. Kalau di bumi, lu tampar pipi kiri, gue hantem lo. Ya, itu cara yang sering kali kita bingung ya. Mau jadi dampak gimana ini? Tapi saya percaya saudara makin hari semakin bijak akan hal yang seperti ini dan lebih waspada dalam kehidupan saudara. Yang kedua, menjadi lebih bijaksana dan punya komitmen. Orang-orang yang mengerti untuk menjadi dampak, dia lebih kencang terhadap komitmen. Dia akan lebih kencang pada hidup bijaksana. Oh ya, Tuhan pun sudah mengalami kok. Bukannya Tuhan gak pernah merasakan bagaimana disakiti. Bukannya Tuhan tidak pernah merasakan bagaimana dia dihianati. Bagaimana dia sakit, bagaimana dia menderita. Tuhan sudah mengambil semuanya itu. Jadi jangan bilang Tuhan enak ya kalau jadi Tuhan gak pernah kenapa-napa. Saya ini yang sakit Tuhan, saya ini udah berkorban, gak usah ceritakan. Tuhan tahu apa yang kau lakukan, Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Tugas kita tetap terus jadi dampak. Walaupun sakit, walaupun perih. Tapi dengar semuanya ada bayaran yang Tuhan mau kasih buat saudara. Amin. 2 Korintus 5:15-17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Satu hal kita gak suka, tapi kalau Tuhan izinkan, kita gak bisa menolak. Memang jalan hidup kita harus mengalami sedemikian. Mungkin hal-hal itu orang anggap adalah suatu kebodohan, tapi Tuhan ingin membawa saudara dalam hal-hal fase yang lebih baik. Fase-fase yang Tuhan akan ajar, mungkin hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Mungkin hidup kita akan menjadi suatu kesaksian hidup bagi banyak orang. Ingat loh, kita butuh orang-orang yang hebat.
kita perlu orang-orang yang punya iman tangguh. Kita perlu orang-orang yang benar-benar punya kekuatan abadi. Supaya menjadi keteladanan. Tuhan hadirkan Ayub, Tuhan hadirkan Yusuf, Tuhan hadirkan Daud. Itu pelajaran buat hidup kita. Seringkali kita dicocokkan dengan apa, walaupun kita nggak sama dengan kehidupan mereka. Tapi kita dibawa kisah mereka untuk meneguhkan iman kita. Betul nggak? Kamu menderita, ada yang bilang, belum seberapa, Ayub lebih menderita. Saya disakiti, nggak seberapa. Tuh Yusuf tuh, lebih disakiti. Dia tetap sabar, dia ampuni tuh saudara-saudaranya. Dia jual, nggak apa-apa. Saudara-saudara, ternyata Alkitab selalu memberikan kecocokan dalam kehidupan saudara. Supaya apa sih? Supaya kita kuat, coba itu dong kuncinya. Berikutnya kita lihat, yang ketiga, yang terakhir, jadi berkat. Jadi berkat, hidupmu inginkan menjadi legacy. Jadi berkat bagi banyak orang. Saya tahu Abraham telah menjadi berkat bagi kita semuanya. Kehidupan Nuh menjadi berkat buat kita. Kehidupan Daud, Yusuf, semuanya, Joshua adalah salah satu tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya jadi berkat buat saudara. Dan dia selalu menjadi dampak. Dan ini yang kita butuhkan. Kristen yang berdampak akan jauh lebih kuat daripada Kristen yang biasa-biasa. Maka hari ini saya rindukan saudara tetap menjadi orang Kristen yang berdampak. Amin. Matius 5 ayat ke-16, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3, pemain musik saya undang. Demikianlah hendaklah terangmu di belakang, di samping, di mana? Di depan. Terus apa dikatakan? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Jadi Tuhan selalu ingin saudara tetap harus maju. Ya, iso ora iso harus iso. Amin. Amin. Sama-sama bilang iso ora iso harus iso. Saudara tetap kuat apapun yang sedang kita alami. Ya, maka kalau jadi dampak itu harus dipersiapkan bukan nanti, dari sekarang. Saudara harus ingat, kalau ada sesuatu terjadi, Tuhan ini mau ubah hidup saya. Tuhan mau ajar saya. Dikatakan apa di dalam klik berikutnya? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hidup berdampak itu pilihan. Karena kita semua akan menyadari betapa singkatnya hidup. Berapa banyak waktu yang tersedia untuk menjalani dan menikmati hidup. Tak seorang pun yang tahu. Karena hidup sebagai pemberian bukanlah sesuatu yang dapat kita atur. Tentukanlah dan kendalikanlah faktamu. Sekalipun kita ingin menjalani hidup selama mungkin. Belum tentu kita dapat mewujudkannya. Mulai dari satu langkah dan langkah yang positif. Jadilah legacy kebenaran. Gak semua apa yang kita inginkan akan terjadi semua mendatangkan yang baik. Bisa saja duka, sakit, kecewa. Tapi saya percaya Tuhan tetap jagai saudara. Tugas kita tetap terus jadi berdampak yang baik bagi Kristus. Tundukkan kepala. Haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan lebih dari segala-galanya. Pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat. Kasih yang Tuhan telah berikan kepada kami bukan kasih yang bias, kasih yang sementara, tapi kasih yang kekal. Secara khusus buat jemaat di Istana Regensi ini. Jadilah orang-orang yang militan. Jangan gampang cengeng dengan terhadap segala sesuatunya. Hadapi. Semua yang terjadi dalam hidupmu mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan pelihara apa yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan bukanlah Allah yang suka meninggalkan. Tuhan bukanlah Allah yang selalu membiarkan. Tapi Tuhan yang selalu menjaga perasaan dan hatimu. Dan hari ini Tuhan mau engkau tetap menjadi orang-orang yang punya legasi kebenaran. Haleluya. Terima kasih. Begitu ajaib. Angkat tangan kita sama-sama. Bapa, kami tahu Tuhan berat. Saya harus menanggung segala resiko. Tapi inilah yang Tuhan tentukan, yang Tuhan atur. Supaya hidupmu tetap menjadi orang-orang yang militan. Kekasih-kasih Tuhan, berjuanglah dalam segala hal. Dan Tuhan rindu buat kehidupan engkau selama-lamanya. Pertolonganmu begitu ajaib, karena mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan, pertolongan-Mu
begitu ajaib kau telah memberikan hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh mengajar setiap kami. Biar mata kami terus tertuju padamu, memperhatikan setiap perintah-perintah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami diberkati dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam nama Yesus. Mari setiap kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudaraku. Haleluya. Kita diberkati hari ini, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kami menyambut jemaat baru yang pertama hadir beribadah di tempat ini. Mungkin ada jemaat. Tengok kanan kirinya, adakah wajah-wajah baru? Saya lihat masih banyak kursi kosong saudaraku. Ini menjadi bagian kita, jemaat Tuhan. Untuk sama-sama kita juga tergerak untuk membawa jiwa ke tempat ini. Amin. Bersama-sama kita bertumbuh di tempat ini. Kalau ada saudara mungkin yang tidak bergereja atau tetangga yang udah lama gak ke gereja. Mari informasikan supaya mereka bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Amin. Mau saudara? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, yang ulang tahun di bulan April, boleh angkat tangannya. Langsung saja Bapak, saya persilakan untuk maju ke depan. Gembala akan berdoa untuk saudara yang berulang tahun di bulan April. Ada lagi yang berulang tahun di bulan April? Dan tadi saya lihat ada souvenir cantik ya. Sepertinya itu ayat firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang berulang tahun nanti mendapatkan itu. Masih ada? Silakan. Iya, puji Tuhan. Boleh Pak Gembala, silakan. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Bapak, kami bersyukur buat setiap anak-anakmu yang berulang tahun di bulan April ini. Tuhan berkati mereka, biarlah kebaikan, kemurahan Tuhan senantiasa penuh buat kehidupan anak-anakmu. Kesehatan yang baik, anugerah, kasih karunia Tuhan dicurahkan berlimpah. Dan terkhususnya Tuhan biarlah di sepanjang tahun ini mahkotai kehidupan mereka dengan kebaikan Tuhan. Sehingga kemana saja mereka melangkah, mereka akan menyaksikan ada banyak kebaikan Tuhan di sekitar kehidupan mereka. Berkati juga Tuhan dengan hati yang terus semakin mengasihi Tuhan, semakin haus dan lapar akan Tuhan dalam hati mereka ya Tuhan. Terima kasih, berkati, genapi firman-Mu, umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya ada kekayaan, kehormatan dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, jangan kembali dulu karena Bapak Gembala akan berfoto dengan yang berulang tahun ya. Puji Tuhan. Foto dulu Pak Gembala. Ya, boleh. Silakan. Agak ke tengah. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan
diselamatkan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Puji Tuhan. Boleh disalamin yang berulang tahun, puji Tuhan. Baik, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan segera akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Puji Tuhan. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesusku. Tiada yang seperti-Mu, Yesusku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah, kita satukan hati pada siang hari ini. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang ketiga ini Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah Tuhan taburkan Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan boleh benar-benar mengubahkan kerohanian kami Tuhan. Biarlah hidup kami sebagai anak-anak-Mu ini Tuhan boleh memberikan dampak untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Dr. Joel Elia Zakaria Tuhan. Tuhan berkati Bapak. Tuhan berikan pengurapan yang baru Tuhan. Yang sudah Tuhan percayakan. Penggembalaan yang sudah Tuhan anugerahkan Bapak. Berkati Tuhan Yesus. Biarlah lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati istrinya, keluarganya juga Tuhan. Semua ada dalam perlindungan dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada siang hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk para anak-anak-Mu di ibadah yang ketiga ini Tuhan. Kami berdoa Bapa pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua Tuhan Yesus. Tuhan bila ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Ada yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Ada yang memiliki masalah Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami pulang dari tempat ini. Kami membawa suatu berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa Bapa untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Gembala Rayon 2, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, beserta wakil-wakil yang ada di Rayon 2 Tuhan. Dimanapun hamba-hamba-Mu sedang melayani pada hari ini Tuhan, biarlah kiranya penyertaan Tuhan ada untuk para hamba-hamba-Mu, pemimpin rohani kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus pada siang hari ini untuk Gembala di GBI Istana Regensi ini Tuhan, untuk Bapak Pendeta Henry Saleh dan Ibu Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya pengurapan Tuhan juga turun Tuhan. Sehingga lewat hamba-Mu yang sudah Tuhan tetapkan ini Tuhan, gereja ini semakin berdampak, gereja ini semakin terus dibawa lebih dekat dengan Tuhan Bapa. Berkati setiap pekerjaan, setiap pelayanan yang sudah Tuhan percayakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saatnya Tuhan pada siang hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Indonesia Tuhan. Kami tahu pertolongan, penyertaan Tuhan untuk Indonesia tidak pernah berhenti Tuhan. Tuhan yang memberkati negara ini Bapa, Tuhan yang menyertai negara ini Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin di negara ini Tuhan, untuk presiden, wakil presiden, para menteri, TNI, Polri, aparatur pemerintahan dari pusat sampai kepada ke daerah Tuhan. Biarlah kiranya roh takut akan Tuhan ada dalam menjalankan pemerintahan yang sudah Tuhan percayakan ini Bapa. Dan juga kami berdoa biarlah Tuhan semakin banyak juga Tuhan jiwa-jiwa yang bertobat mengaku Tuhan ada juru selamat di dalam negara ini Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami semua akan memberikan persembahan Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikan, baik secara fisik, secara virtual. Dan juga Tuhan berikan hikmat kepada gereja dalam mengelola untuk mempelebar kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami peralaskan doa ini ke dalam tangan-Mu. Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita angkat dua tangan kita, ambilkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan dan pengurapan yang baru dari Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Puji Tuhan.